ada bagiku di surga. Selain kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi. Yang ku ingini di bumi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bahagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. Selain kau tiada yang lain ada bagiku di surga. Selain kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi. Yang ku ingini di bumi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bahagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. 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 Shalom. Selamat sore saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Allah sumber segala penghiburan. Jika kita boleh ada pada hari ini, boleh hidup, boleh bernapas, semuanya itu oleh karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan, berkat Tuhan. Dia Allah yang ada, yang sudah ada, kekal selama-lamanya. Di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa, sebab hanya di dalam Dia ada kehidupan, ada perlindungan, pemeliharaan, kasih setianya untuk selama-lamanya. Saudara terkasih, pada sore hari ini saya mau berbagi firman, di mana firman Tuhan ini lah yang membuat kita boleh hidup, menyelamatkan kita, menyembuhkan kita, sebab firman Tuhan hidup dan berkuasa. Saudara terkasih, saya akan membagi-bagikan firman Tuhan di kitab Wahyu, di mana jemaat Smyrna, saudara terkasih, adalah jemaat yang mendapat pujian dari Tuhan Yesus Kristus, Allah Tuhan kita, yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan yang telah bangkit, saudara terkasih, dan hidup kembali. Saudara terkasih, baiklah saya akan membaca firman Tuhan pada Wahyu 2 ayat 9. Firman Tuhan, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah kamu setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga,
hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan roh, katakan roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Saudara terkasih, Tuhan Yesus yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup, yang telah bangkit kembali, memberitahukan saudara terkasih bahwa kepada jemaat Smyrna saudara terkasih, ia mengetahui kesusahan dan derita jemaat Smyrna saudara terkasih. Jemaat Smyrna adalah jemaat yang mengalami kemiskinan, kesusahan saudara terkasih, walaupun Smyrna itu adalah daerah yang subur, tetapi mereka saudara terkasih hidup di tengah-tengah orang Romawi, orang Yahudi saudara terkasih, tetapi mereka adalah jemaat iblis saudara terkasih. Smyrna adalah daerah yang subur, daerah yang penuh dengan kekayaan alam saudara terkasih. Smyrna tapi banyak yang masih menyembah berhala saudara terkasih, menyembah patung. Dan jemaat Smyrna mendapat tekanan dari orang-orang Romawi saudara terkasih, dan orang-orang Yahudi yang sebenarnya orang itu adalah jemaat iblis. Mereka dipitnah, mereka saudara terkasih tertekan saudara terkasih, baik fisik maupun ekonomi, sehingga jemaat Smyrna ini mengalami kemiskinan saudara terkasih, mengalami kemiskinan baik roh, baik ekonomi saudara terkasih, di mana Smyrna saudara terkasih dalam perdagangan mereka mengalami tekanan daripada orang Yahudi, yaitu orang Yahudi, orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus Tuhan saudara terkasih. Sedang orang Smyrna, jemaat Smyrna adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, kepada firman-Nya, sehingga mereka mengalami tekanan daripada orang Yahudi, orang Romawi saudara terkasih. Tetapi jemaat Smyrna ini walaupun ditekan, mengalami tekanan saudara terkasih dari sekelilingnya saudara terkasih, mereka semakin mengasihi Tuhan Yesus saudara terkasih. Mereka tidak goyah saudara terkasih, mereka oleh karena iman saudara terkasih, sehingga Roh Kudus yang ada di dalam hati mereka membuat mereka kuat dalam menghadapi segala tekanan yang ada daripada orang Yahudi maupun orang Romawi yang katanya adalah jemaat iblis saudara terkasih, yang tidak mengakui Tuhan Yesus saudara terkasih. Di dalam penderitaan, dalam kekurangan, dalam kemiskinannya saudara terkasih, tetapi jemaat Smyrna adalah orang yang kaya di hadapan Tuhan Yesus Kristus saudara terkasih. Betapa Tuhan Yesus Kristus memuji jemaat Smyrna, karena mereka walau di dalam penderitaan baik jasmani, baik ekonomi saudara terkasih, tetapi kasih mereka kepada Yesus Kristus Tuhan, kepada sesama saudara terkasih, mereka semakin mengasihi Tuhan Yesus, semakin bertekun di dalam iman saudara terkasih. Sebab itu saudara terkasih, firman Tuhan berkata, jangan takut, sesungguhnya iblis akan melemparkan engkau ke dalam penjara. Hendaklah kamu setia, dan aku akan memberikan engkau mahkota kehidupan. Engkau akan mengalami penderitaan hanya 10 hari, kata Tuhan Yesus, tetapi hendaklah kamu setia sampai mati, dan aku akan memberikan kamu mahkota kehidupan. Saudara terkasih,
Jemaat Smyrna adalah jemaat yang didirikan oleh Paulus, saudara terkasih, ketika ia mendirikan jemaat Efesus, saudara terkasih. Jemaat Smyrna ini, saudara terkasih, mengalami tekanan, bahkan ada seorang yang menjadi pemberita Injil keselamatan, saudara terkasih, dibunuh dengan dibakar, saudara terkasih. Mereka mengalami bermacam-macam, saudara terkasih, penderitaan oleh karena siksaan-siksaan sekelilingnya, saudara terkasih, baik jasmani terlebih lagi, saudara terkasih, ekonomi. Tetapi mereka tetap setia sampai mati. Mereka kaya di dalam iman, mereka kaya di dalam Allah Tuhan, sehingga Tuhan Yesus yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan yang telah hidup kembali, memandang jemaat Smyrna ini adalah jemaat yang kaya walaupun mereka miskin. Mereka miskin, saudara terkasih, tetapi di mata Tuhan mereka adalah jemaat yang kaya, saudara terkasih. Tidak seperti jemaat di Laodikia, saudara terkasih, atau jemaat di Sardis, saudara terkasih. Jemaat di Laodikia, saudara terkasih, mereka jemaat yang kaya, tetapi mereka yang melarat, miskin, telanjang, dan buta. Begitu juga jemaat di Smyrna, mereka itu, saudara terkasih, melayani untuk mendapat pujian-pujian dari manusia, tetapi tetap melakukan dosa, ikatan-ikatan dosa pada mereka belum diputuskan, saudara terkasih. Mereka tetap melakukan dosa perzinahan. Tetapi jemaat Smyrna, saudara terkasih, mengalami tekanan, kemiskinan, saudara terkasih, tetapi kasih mereka kepada Yesus Kristus Tuhan oleh rohnya, saudara terkasih, mereka kaya dan mereka melayani Tuhan dengan sepenuh hati, saudara terkasih. Sebab itu, janganlah kamu takut firman Tuhan. Sesungguhnya iblis akan melemparkan engkau ke dalam penjara. Hendaklah kamu setia sampai mati, dan aku akan memberikan engkau mahkota kehidupan, saudara terkasih. Orang Yahudi, saudara terkasih, dipakai Tuhan, saudara terkasih, yang adalah jemaat iblis, untuk memasukkan jemaat Smyrna yang mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh ke dalam penjara, saudara terkasih. Orang-orang Yahudi dipakai iblis untuk memasukkan jemaat-jemaat Smyrna yang percaya Tuhan Yesus dan bertekun di dalam iman dan masuk ke dalam penjara, saudara terkasih. Tetapi semuanya itu Tuhan Yesus berkata, bertahanlah, karena itu mereka hanya mengalami kesusahan 10 hari saja. Saudara terkasih, hendaklah kamu taat dan setia sampai mati, maka aku akan memberikan engkau mahkota kehidupan, saudara terkasih. Sebab itulah firman Tuhan berkata, saudara terkasih, sebab kesusahan kita di dunia ini, saudara terkasih, tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan diberikan Tuhan bagi kita, saudara terkasih. Sebab itu hendaklah kita setia apapun keadaan kita, saudara terkasih. Hendaklah kita setia, sebab masa kesusahan penderitaan kita selama di dunia ini, saudara terkasih, tidak sebanding dengan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Tuhan Yesus Kristus bagi kita, saudara terkasih. Betapa Tuhan Yesus memandang jemaat Smyrna ini adalah jemaat yang kaya secara rohani walaupun miskin, saudara terkasih, di bidang ekonomi dan di dalam penindasan-penindasan orang Romawi dan orang-orang Yahudi. Tetapi mereka di dalam penindasan, di dalam penderitaan, dalam kesesakan, saudara terkasih, mereka kaya karena roh Tuhan yang menguatkan mereka, karena mereka bertekun di dalam iman, sehingga roh Tuhan itu memberikan mereka kekuatan, saudara terkasih, sehingga mereka mampu menjalani dan mereka beroleh kemenangan demi kemenangan, saudara terkasih. Hendaklah kita pada zaman akhir ini melihat, saudara terkasih, akan firman Tuhan
di mana jemaat-jemaat yang ada di kitab Wahyu menjadi pelajaran bagi kita supaya kita mengenal diri kita, saudara terkasih. Ada 7 jemaat yang menjadi ditegur oleh Tuhan Yesus. Itulah menjadi gambaran supaya kita, saudara terkasih, di dalam kita membaca firman, merenungkan, kita boleh mengoreksi diri kita, saudara terkasih, supaya kita jangan jatuh menjadi jemaat-jemaat yang ditegur Tuhan, tetapi hendaklah kita menjadi jemaat Laodikia, saudara, jemaat Philadelphia, saudara terkasih, di mana mereka, saudara terkasih, di dalam kesesakan penindasan, namun mereka dibukakan pintu sehingga mereka dapat memberitakan Injil keselamatan, saudara terkasih, ke bangsa-bangsa juga. Jemaat Smyrna, saudara terkasih, walau di dalam kesesakan, di dalam penderitaan, saudara terkasih, tetapi mereka kaya di dalam rohani, mereka kaya di dalam iman, saudara terkasih, sehingga Tuhan mengaruniakan kepada mereka mahkota kehidupan. Dan firman Tuhan, siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua, saudara terkasih. Kita tidak akan mengalami kematian yang kedua, di mana maut dan setan-setan akan dibuang ke. Marilah kita baca, saudara terkasih, di mana di dalam Wahyu 20 ayat 14, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua, saudara terkasih. Jika kita, saudara terkasih, walau dalam keadaan tertekan, baik ekonomi, dalam keadaan susah, saudara terkasih, kita harus bertekun di dalam iman, jangan bergeser, saudara terkasih. Kita masuk di dalam firman Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, agar kita boleh memperoleh kekuatan dari Tuhan dalam menjalani hari-hari ini, saudara terkasih. Terlebih lagi di akhir zaman ini, masa-masa sukar akan terjadi di akhir zaman, baik di bidang ekonomi maupun di segala macam kehidupan, saudara terkasih, akan mengalami masa-masa sukar. Tetapi jika kita, saudara terkasih, masih kita hidup di dalam takut akan Tuhan, dan kita berpegang teguh di dalam iman, tidak bergeser di dalam pengharapan kita di dalam Yesus Kristus Tuhan, kita mempunyai roh yang menyala-menyala di dalam persekutuan, di dalam doa, dalam penyembahan, bertekun di dalam iman, jangan bergeser daripada pengharapan kita di dalam Yesus Kristus yang telah melahirkan kita oleh kebangkitannya. Kita bukan dilahirkan dengan barang yang fana, tetapi oleh firman Tuhan, saudara terkasih. Kita menjadi baru, saudara terkasih. Kita telah ditebus, saudara terkasih, dari kehidupan yang kita wariskan dari nenek moyang kita. Kita telah ditebus oleh darah Yesus Kristus Tuhan. Sebab itu, saudara terkasih, jangan goyang, jangan bergeser, tetapi tetap kita dengan akal budi kita menaruh pengharapan kita dalam kasih karunia anugerah yang telah Yesus berikan kepada kita, yaitu kita menerima keselamatan oleh kematian Yesus Kristus di kayu salib, yang telah menebus dosa kita, menanggung segala dosa kita di kayu salib, saudara terkasih. Sebab itu di akhir zaman ini, saudara terkasih, kita mengambil pelajaran dari kitab Wahyu, di mana jemaat Smyrna adalah jemaat yang dipuji Tuhan Yesus, saudara terkasih, mengkaya di dalam rohani, saudara terkasih, walau mereka miskin, mereka
dalam keadaan susah, di dalam tekanan bangsa-bangsa lain, saudara terkasih, tetapi mereka tetap bertekun di dalam iman, di dalam pengharapan, dalam pengenalan akan Tuhan. Mereka tetap tekun dan mereka memberitakan Injil keselamatan, saudara terkasih, memberitakan Injil keselamatan bagi setiap kaum dan bahasa. Seperti juga jemaat di Philadelphia, mereka juga mendapat tekanan, saudara terkasih, dari sekelilingnya, saudara terkasih, tetapi mereka tetap setia melayani Tuhan, sehingga Tuhan membukakan pintu bagi mereka, karena mereka tetap bertekun di dalam iman, tetap bertekun di dalam pengharapan, di dalam firman Tuhan, sehingga Tuhan Yesus membukakan pintu dan menjadikan mereka menjadi soko guru. Mereka memberitakan firman Tuhan kepada kaum dan bahasa, sehingga setiap lidah mengaku, lutut bertelut bahwa Yesus Kristus Tuhan adalah Raja. Saudara terkasih, biarlah pada akhir zaman ini, saudara terkasih, kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di zaman akhir ini, saudara terkasih, semakin lebih lagi kita berjaga-jaga, saudara terkasih. Sebab dunia ini bukan semakin baik, saudara terkasih. Dunia ini menuju kehancuran yang sangat, saudara terkasih, menuju kehancuran, saudara terkasih. Kita harus berjaga-jaga. Kita harus, saudara terkasih, lebih fokus lagi kepada pengharapan kita, kepada iman kita yang membawa kita kepada Yesus Kristus keselamatan kita. Jangan sampai kita tertinggal, saudara terkasih, karena akan terjadi pengangkatan bagi anak-anak Tuhan yang benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sebab dunia ini akan dikuasai oleh antikris, saudara terkasih, dan anak-anak Tuhan akan mengalami penderitaan yang sungguh sangat, saudara terkasih, di mana kita sebagai anak-anak Tuhan tidak mendapat tempat di dunia ini, karena dunia ini adalah milik enam saudara terkasih. Sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bertekun di dalam iman, masuk di dalam hadirat Tuhan, senantiasa hidup takut akan Tuhan, hidup menjalani taat dan setia akan firman Tuhan, agar kita mengalami Tuhan, sehingga kita mengalami pengangkatan, saudara terkasih. Akan terjadi pengangkatan, saudara terkasih. Dan jika kita tertinggal, saudara terkasih, kita akan mengalami kesusahan yang sungguh sangat hebat, saudara terkasih, di mana kita tidak dapat membeli dan tidak dapat menjual, saudara terkasih, bagi kita anak-anak Tuhan, karena kita bukan milik dunia ini, saudara terkasih. Tetapi jika manusia itu milik dunia ini, saudara terkasih, mereka dapat membeli, dapat menjual, saudara terkasih, tetapi mereka mengalami kesusahan-kesusahan yang sangat besar, saudara terkasih. Oleh karena itu, saudara terkasih, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan memperoleh hikmat yang daripada Tuhan, dan rohnya yang tidak terbatas, maha hadir, maha kuasa, maha kudus. Tuhan kita adalah adil dan berkuasa kekal selama-lamanya, saudara terkasih. Kita hanya berharap kepadanya, dan biarlah kita di akhir-akhir zaman ini boleh mengalami Tuhan. Bahkan kita boleh diangkat, saudara terkasih, dipisahkan dari kambing dan domba, gandum dan ilalang, saudara terkasih. Jika kita bertekun di dalam iman, kita miskin tapi kita kaya rohani, seperti jemaat Smyrna, seperti jemaat Philadelphia, saudara terkasih, melayani Tuhan dengan sungguh. Sampai disinilah firman Tuhan, dan kiranya anugerah dan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan menyertai kita sampai selama-lamanya. Shalom.